诸天，撼楼推城。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Hujan terus ya kan? Dan oke guys, pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jedinas di episode 20. Yang mana pada Jedinas di episode 20 ini menceritakan Xiaofan dan semua murid dari Puncak Bambu Besar serta Puncak Naga bertarung melawan orang-orang dari aliran suci. Bahkan di sini terlihat iblis banteng yang mereka cari-cari selama ini. Dan oke guys, bagaimana cerita selengkapnya? Jangan lupa di like dulu biar videonya naik dan kita masuk saja alur ceritanya. Setelah di episode 19 kemarin kita diperlihatkan oleh kekuatan hebat dari guru Tian Buyi, di sini pun mereka langsung mengejar siswa yang kabur. Namun ternyata di pinggir pantai terlihat Raja Hantu dan Tuan Gu yang sedang membacakan mantra untuk membangkitkan sebuah segel. Nyonya besar yang merasa tempat itu agak aneh pun meminta Tian Buyi untuk hati-hati. Karena ada penyerangan, di sini pun dengan pedang apinya Tian Buyi pun mencari tahu siapa yang menyerangnya. Dan benar saja, ternyata di sini banyak orang dari aliran iblis dan mengeluarkan gas beracun setelah mereka mati. Dan ternyata itu adalah racun yang sudah disiapkan oleh Bai Duzui dari sekte 10.000 racun untuk menyerang mereka. Di sini Tian Buyi pun langsung menggunakan kekuatan apinya untuk menahan racun tersebut. Tiba-tiba di sini muncullah beberapa orang, yaitu Yoyi, leluhur Laduan, Jinglong, dan Bosnian, yang sudah mengepung Tian Buyi dan yang lainnya. Tian Buyi pun tak menyangka mereka muncul satu persatu demi menahan Tian Buyi. Di sini pun akhirnya pertarungan antara Puncak Bambu Besar dan sekte hantu akhirnya pecah. Xiaofan dengan menggunakan tongkatnya pun menyerang mereka, bahkan Xiaofan langsung diserang oleh Yoyi. Saat Xiaofan berhasil dilumpuhkan oleh Yoyi, di sini ternyata Yoyi menyuruh Xiaofan pergi demi Biao. Namun di sini muncullah murid dari Puncak Naga dan Jingyu pun langsung mengincar Yoyi. Bahkan di atas terlihat Chang Songling, Jihao, dan Lu Suiji yang juga datang membantu. Di sini Xiaofan dan Jingyu pun melawan Yoyi, sedangkan Tian Buyi melawan Bai Duzui dan leluhur Laduan. Sementara Xiaofan terus menyerang, namun Yoyi terus mengincar Jingyu menggunakan jarumnya. Di sini akhirnya Jingyu pun mengeluarkan kekuatan guncangan naga penghancur kota untuk mengalahkan Yoyi. Melihat pedang itu, di sini Yoyi pun teringat seseorang di masa lalunya. Seketika Yoyi pun bertanya bagaimana bisa Jingyu memiliki pedang penebas naga ini. Namun saat Jingyu ingin menyerang, di sini Jinglong langsung menahan Jingyu. Tak tinggal diam, di sini Xiaofan pun langsung membantu sahabatnya tersebut. Bahkan di sini Bai Duzui pun terus membunuh para murid dari sekte Jingyun secara brutal. Di sini Chang Son ingin menghadapi Bai Duzui ini, namun tiba-tiba leluhur Laduan datang membantu. Mereka berniat balas dendam karena Bai Duzui ini sudah pernah terluka oleh pedang Chang Song. Bahkan di sini terlihat juga dari kuil Tianyin yang membantu sekte Jingyun. Tian Buyi pun mengutus Xiaofan dan Jingyu memeriksa karena dia merasa ada tanda petaka di pantai. Bahkan Nyonya Besar datang dan berkata jika dia dan Tian Buyi akan menahan para musuh. Melihat Xiaofan pergi, di sini Ling Er yang kebingungan pun akhirnya mengikuti Xiaofan. Di sini ternyata yang pergi memeriksa adalah Xiaofan, Jingyu, Jihao, dan Lu Suiji.
Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Nyonya Meimo yang datang. Sadar mereka akan dijebak, di sini Xiahou pun menyuruh yang lainnya bergegas ke pantai. Namun di sini mereka juga dihadang oleh Ling Feng yang membantu Meimo. Mereka pun berusaha menghindari serangan demi serangan dari Lin Feng ini. Namun di depan mereka sudah ada Bos Nian yang langsung menekan senjata harta mereka semua. Di sini Xiaofan pun menyuruh yang lainnya pergi dan dia maju sendiri untuk menghadapi Bos Nian ini. Xiaofan pun dengan tongkatnya langsung menghadapi mata iblis Bos Nian. Di sini serangan Xiaofan pun langsung mengarah ke mata iblis dari Bos Nian ini yang membuat Bos Nian langsung tak berdaya. Di sini mereka pergi, namun Xiaofan pun langsung diserang lagi. Saat akan terkena serangan Bos Nian ini, Lu Suici yang dari tadi memperhatikan Xiaofan pun akhirnya membantunya. Di sini akhirnya para murid sekte Qingyu pun berhasil lolos dari mereka. Di tengah perjalanan, Xiaofan pun berterima kasih atas bantuan Lu Suici tersebut. Namun Lu Suici meminta Xiaofan tak mengucapkan itu, karena saat di jurang roh kematian, Xiaofan pun juga menyelamatkan Lu Suici seperti itu. Sementara di tempat tadi, Tian Buyi pun masih menghadapi Jinglong. Tiba-tiba Bos Nian datang dan melaporkan bahwa murid dari sekte Qingyin berhasil lolos dari mereka. Mendengar itu, Jinglong pun memerintahkan murid dari ajaran suci untuk ikut kembali ke pantai. Tak tinggal diam, Tian Buyi dan yang lainnya pun mengejar mereka semua. Di sini Xiaofan dan yang lainnya pun sudah sampai di pantai. Raja Hantu pun meminta mereka mundur jika tak ingin mati dan meremehkan para murid dari sekte Qingyun ini. Melihat itu, Xiaofan pun semakin tak percaya dengan omongan Raja Hantu saat itu dan semakin tak mau bergabung dengannya. Di sini Raja Hantu bertekad harus berhasil dengan apa yang dia lakukan, begitupun dengan Xiaofan yang ingin berhasil demi keselamatan dunia. Namun tak lama kemudian, Tuan Gui pun berkata bahwa sudah waktunya Raja Hantu untuk bertindak. Xiaofan yang ingin menghentikannya pun ditahan oleh Raja Hantu tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun melihat bahwa ada binatang asing yang sudah lahir. Tuan Gui pun kembali membacakan mantranya, dan di sini pun Raja Hantu juga mengeluarkan kurungan naga kue yang berbentuk wali. Dan ternyata binatang tadi adalah Raja Iblis Banteng yang mereka buru selama ini. Raja Hantu dan Tuan Gui pun mengeluarkan formasinya untuk menangkap Iblis Banteng tersebut. Melihat Raja Hantu ingin melakukan sesuatu, di sini Xiaofan pun menyerang untuk menghentikannya. Di sini semua murid dari sekte Qingyun pun menyerang, namun Raja Hantu ini begitu mudah menahan mereka semua. Di sini Raja Hantu tersebut terus melakukan ritual untuk menangkap Iblis Banteng ini. Namun tak lama kemudian murid ajaran suci datang dan Xiahou serta Jingyu pun harus menghadapi mereka. Xiaofan pun dengan tongkatnya berusaha menghentikan Raja Hantu tersebut dibantu oleh Lu Suici. Di sini Xiaofan dan Lu Suici pun terus menyerang Raja Hantu ini, namun Raja Hantu masih tetap mudah menghentikan mereka. Xiaofan pun kembali dengan tongkatnya menyerang, bahkan Xiaofan mampu menahan kurungan dari Raja Hantu. Merasakan serangan Xiaofan, di sini Raja Hantu sadar jika tampaknya Xiaofan telah menguasai senjata pusaka terjahat ini. Namun Xiaofan bertekad tetap akan menggunakan benda itu selama Xiaofan mengikuti jalan yang benar dan membunuh iblis. Di sini Raja Hantu juga mengatakan semua orang di Gunung Liupo akan mati karena Xiaofan, karena tempat itu akan menjadi neraka guntur jika Iblis Banteng lolos. Dan saat itu terjadi, semua dunia akan menyalahkan Xiaofan tanpa memandang Xiaofan berasal dari aliran mana.
Di sini Raja Hantu langsung mengeluarkan rantai dari kualinya tersebut untuk menangkap iblis banteng ini. Ling Er yang datang pun langsung berniat akan menghancurkan formasi jahat tersebut. Di sini Ling Er pun langsung berusaha merobohkan satu pilar yang menahan formasi tersebut. Sementara Lu Suiji yang berusaha menyerang Raja Hantu pun langsung ditahan oleh Jinglong yang datang. Saat pertarungan Lu Suiji dan Jinglong terjadi, di sini datanglah Jing Yu untuk membantu. Dan Ling Er pun berhasil merobohkan satu pilar yang menahan formasi tersebut, yang membuat iblis banteng tersebut mulai tak terkendali. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 20 ini. Apakah iblis banteng tersebut akan langsung membunuh Ling Er? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode 21. Dan akhir kata, see you next episode. 回到真理，撼地裂空。